Muhammadiyah itu lebih menguatkan kalau sujud kaki dulu baru tangan, ya. Apa bisa baca bukunya Nasruddin Albani itu kritiknya kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah keras banget itu. Karena Ibnu Qayyim termasuk yang menggunakan, yang memahami bahwa yang namanya sujud itu dengkul dulu baru tangan. Tapi dikritik oleh Nasruddin Albani bahwa tangan dulu baru kaki. Hadis yang dipakai oleh Ibnu Qayyim terbalik katanya. Tapi menurut Ibnu Qayyim hadis yang tangan dulu kebalik. Kan menarik juga tuh. Mana? Tapi ketika onta derum itu dimaknai bukan kaki depan dan kaki belakangnya, tapi cara derumnya. Onta itu derumnya beda sama sapi, Pak. Sapi itu sopan, Pak, kalau derum. Kalau onta jatuh, gedebuk gitu. Itu ketika kita sujud, maka posisi jidat kita yang biasanya di atas itu kemudian nempel di tanah dan tidak lebih tinggi, mohon maaf, daripada kemaluan kita. Cara sujudnya ditarjih begini, Pak. Ya. Yang pertama takbir, ya, Allahu Akbar. Kemudian letakkan kedua lutut. Jadi kalau Muhammadiyah itu masyhur kalau sujud kakinya dulu. Ya. Kalau yang lain kan, kalau mohon maaf yang menggunakan bukunya Nasruddin Albani, Sifat Sholat Nabi, itu biasanya kawan-kawan Muhammadiyah kan sering baca itu. Ya, kalau bukunya Nasruddin Albani itu tangan dulu, Pak, baru kaki, ya. Nah, kalau Muhammadiyah lebih kuat lutut dulu baru tangan, ya. Jadi nggak tahu kalau bapak-bapak, kalau yang asam urat biasanya enak tangan dulu, ya. Kalau yang asam urat, kalau yang sehat, nah, cuman begini, kaidah hukum itu azimah yang dipakai, Pak. Kaidah hukum itu azimah, berarti Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini untuk orang-orang dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal, ya bisa berubah. Maka bisa jadi ada mungkin yang lihat Nabi ketika sujud tangan dulu. Mungkin Nabi sudah sepuh. Itu bisa jadi berubah. Begitu. Kalau memang melihat ada hadis yang Nabi Muhammad SAW mungkin tangan dulu baru lututnya. Tapi kalau Muhammadiyah itu lebih menguatkan kalau sujud kaki dulu baru tangan, ya. Itu rukbataika wa atrafa qadamaika alal ard. Jadi letakkan lututmu langsung jari kakinya, nah, kedua jari kakimu, ya. Tsumma jabhataka, kemudian langsung kamu letakkan jidatmu, tsumma yadaika, kemudian tanganmu. Jadi setelah, mohon maaf, begini, ya, duduk begini, sujud, ya kan, kakinya gini nih, ya, ini rukbah ini namanya dengkul, baru tangan, baru jabhah, ya, anfak itu hidung, ya, berarti jabhah wa anfaka, jidat dan
hidung. Maka 7. Tangan 2, dengkul 2, kaki 2, jabhah dan hidung. Jadi 1. Berarti itu 7 tulang. Ya. Nah, jadi kalau umpamanya ada yang mengatakan yang paling benar tangan dulu, senyum aja Bapak. Mungkin dia punya pendapat lain. Tapi kalau yang dibaca bukunya Nasiruddin Albani, pasti akan membenarkan yang tangan dulu, baru kaki. Tapi saya sampaikan di dalam tarjih, berarti kalau pengen ditanya bagaimana tata cara salatnya ya warga Muhammadiyah sesuai putusan tarjih, normalnya kaki dulu atau lutut dulu ya, baru tangannya. Begitu. Berbeda mungkin, tidak apa-apa, beda. Ya. Wong hadisnya begitu. Kalau terjadi perbedaan terkait masalah jangan kamu bersujud seperti yang rukul khimar, seperti onta yang menderum. Nah, onta derum ini macam-macam Pak. Apakah kaki depan dulu atau kaki belakang dulu, itu nggak ada yang tahu. Mungkin kalau yang berpendapat kaki depan dulu, berarti kakinya dulu sujudnya. Kalau yang berpendapat onta derum itu kakinya dulu, berarti tangannya dulu gitu. Nah, masalahnya kan kita nggak bisa memastikan onta itu derumnya yang mana gitu. Nah, itu menarik banget itu. Bapak bisa baca bukunya Nasiruddin Albani, itu kritiknya kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah keras banget itu. Karena Ibnu Qayyim termasuk yang menggunakan, yang memahami bahwa yang namanya sujud itu dengkul dulu, baru tangan. Tapi dikritik oleh Nasiruddin Albani bahwa tangan dulu baru kaki. Hadis yang dipakai oleh Ibnu Qayyim terbalik katanya. Tapi menurut Ibnu Qayyim hadis yang tangan dulu kebalik. Kan menarik juga tuh. Hah? Ya itu Bapak yang lihat. Belum tentu Pak Rahmat yang lihat begitu Pak. Jadi seperti itu. Bapak ngamatin gitu ya, onta drum gitu ya. Nanti coba dilihat di YouTube ya, onta. Nah, jadi makna onta drum itu apakah kaki depan dulu atau kaki belakang atau cara derumnya? Bisa dipahami Pak? Kalau kita memandang onta drum itu cuman kaki depan sama kaki belakang, mungkin terjadi perdebatannya begini. Yang benar yang mana? Tapi ketika onta derum itu dimaknai bukan kaki depan dan kaki belakangnya, tapi cara derumnya, onta itu derumnya beda sama sapi Pak. Sapi itu sopan Pak kalau derum. Kalau onta jatuh, gedebuk gitu. Nah maka akhirnya bukan masalah kaki depan atau kaki belakang, tapi caranya yang kurang sopan. Jadi kalau serupuk, kalau sujud itu rame. Jadi monggo silakan. Mau yang mana? Kalau menurut saya yang enak yang mana saja. Tapi kalau Muhammadiyah nanti ditanya sujudnya orang Muhammadiyah gimana? Kaki sesuai dengan tuntunan putusan tarjih Muhammadiyah tanpa menyalahkan yang lain. Nah, gitu saja. Iya, yang bahaya kalau sujud nggak pakai kaki itu yang jadi masalah. Ya, ya, ini sujud luar biasa. Nah, ini saya kasih urutannya begitu Pak. Ya. Kemudian apa? Mustaqbilan atrafa asabi. Engkau hadapkan jari-jari kakimu mustaqbilan
Alal kiblah, menghadap kiblat. Jadi jari kaki itu ngadep kiblat, agak ditekuk gitu. Mujafiyan yadaika an jambaika rafi'an mirfaqaika. Engkau agak merenggangkan kedua tanganmu an jambaika dari pinggangmu, jadi agak renggang, agak jauh dari pinggang. Rafi'an mirfaqaik, ya, engkau mengangkat apa ya namanya, ketiaknya. Jadi sujud itu agak tinggi begini, bukan begini, ya. Kalau begini katanya seperti anjing yang apa, didekem, ya, seperti anjing yang dekem gitu. Kadang kan orang memahami gitu, ada orang ngelihat, mohon maaf, kadang ada orang itu sholat capek pak, terus tangannya nggak sampai begini kan, terus tangannya begini, langsung pikiran kita sholatnya ini enggak sah. Ini juga bermasalah, tidak terkait sah dan tidak. Ini makruh, ya, ini makruh. Saya ingin posisikan hukum-hukumnya supaya kita ini, mohon maaf, jadi orang Islam itu tidak mudah sekali mengeklaim orang lain gitu. Qailan, dan kamu mengucapkan wa anta sajid, dan kamu dalam keadaan bersujud, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini doanya yang dipakai oleh kita sesuai sunnah Rasulullah SAW itu menggunakan doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada yang subhana rabbiyal a'la, ya, ada yang subhana rabbiyal a'la 3 kali, ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada yang subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, ada, ya, monggo silahkan. Tapi kita sebagai seorang muslim yang mengikuti, mohon maaf, panduan ini, yang paling diutamakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma wirli. Jadi ngambil bacaan yang paling sempurna, paling panjang. Ini harus sambil kita renungi pak, sujud itu pak. Saya sampaikan bahwa sujud ini posisi terbaik seorang hamba di hadapan Tuhannya. Jadi ada aqrabu, waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Jadi bapak kalau pengen tahu waktu paling dekat kita dengan Allah itu wa huwa sajid, ketika kita dalam kondisi sujud. Maka coba kita ketika sujud itu sambil menikmati bahwa kita sedang berada di dalam satu titik kedekatan seorang hamba. Wasjud waqa tarib, sujudlah dan taqarrublah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat yang paling dekat kita dengan Allah itu sujud. Maka Nabi menyebutkan perbanyaklah berdoa. Nah, doa yang paling mustahab, doa yang paling disunahkan adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Coba bapak sambil merasakan ketika sujud itu sambil mengucapkan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Coba pak, bapak kalau baca Ihya Ulumuddin itu ketika kita sujud, maka posisi jidat kita yang biasanya di atas itu kemudian nempel di tanah dan tidak lebih tinggi, mohon maaf, daripada
mohon maaf kemaluan kita. Ini yang kita banggakan, itu menjadi berada di posisi paling rendah dalam hidup kita. Ini kalau kita sudah di hadapan Allah. Jadi ketika kita sudah di hadapan Allah itu benar-benar kita letakkan ini kepala yang biasanya disentuh orang aja kita marah karena udah difitrahi gitu ya. Kita letakkan di tanah, sujud, Pak. Kita sudah harus merendahkan kepala kita yang kita agungkan. Yang di sini ada pengetahuan. Kita sudah bukan siapa-siapa. Kita di hadapan Allah sudah nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu apa-apa. Kita di hadapan Allah sudah tidak punya harta apa-apa. Kalau sudah sujud itu sudah, kita ini orang paling miskin. Kalau kita sujud, kita ini sudah menjadi orang yang sudah tak punya tahta, jabatan dan apapun, Pak. Kalau kita sudah sujud itu, kenapa kepala kita di tanah? Maka kenapa sujud di hadapan selain Allah itu hukumnya haram, syirik. Sujud di depan selain Allah, sujud di depan berhala, sujud di depan patung, sujud di depan pohon, batu dan yang lainnya, itu kemusyrikan. Kalau kita niatkan untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena sujud itu benar-benar kita ini dekat banget sama Allah. Akhirnya kita ucapkan Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Allah. Di Maha suci itu sudah kita ini ya banyak kotoran, banyak dosa. Allah yang suci, Pak. Allah tidak ada celah, Allah tidak ada kotoran, Allah tak ada keburukan. Wa bihamdika, dan pujian bagimu ya Allah. Yang pantas dipuji hanya Engkau ya Allah. Aku pantas direndahkan, aku pantas merendahkan diri ya Allah. Engkau yang terpuji ya Allah. Akhirnya kata-kata terakhir apa? Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Jadi kita ini di sini merendah banget.